Oke, kita buka dulu yang pertama di feed Instagram dari Kizia. Inspirasi siswa, manfaat Karawang menorehkan prestasi dalam berbagai bidang. Menorehkan prestasi dalam berbagai bidang. Oke, masuk, bagus. Kilau prestasi siswa, prestasi visual, foto siswi yang berhasil lolos menjadi finalis duta siswa. Wah. Oke, ilustrasinya juga udah masuk, udah cocok dengan headline-nya ya. Captionnya dalam gemerlap, prestasi yang memancarkan dari setiap langkahnya telah berhasil menorehkan jejak gemilang di berbagai bidang. Mereka tidak hanya mencapai keunggulan akademis, tetapi juga membuktikan dedikasi mereka dalam prestasi olahraga, seni, dan berbagai kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Cerminan semangat juang, integritas, keunggulan yang menjadi bagian terpisahkan dari identitas Madrasah Al-Iman Negeri Karawang. Wah, hanya pujian para siswa, tapi juga membanggakan seluruh aktivitas Empat Karawang. Bimbingan yang mendalam, Karawang adalah wadah bagi pertemuan holistik. Oke, ini tulisan untuk captionnya ini sebenarnya ini lebih cocok ke apa ya, kayak majalah, misalnya majalah sekolah atau brosur gitu. Brosur, misalnya kalian ada penerima PPDB, ada PPDB, terus ada brosur untuk PPDB-nya, ini bisa masuk ke copywriting-nya itu ya. Cuma kalau untuk caption, ini terlalu panjang gitu kalau untuk caption Instagram ya. Untuk caption Instagram. Jadi mungkin bisa langsung to the point aja. Kayak misalnya kayak siswa Empat Karawang menorehkan jejak gemilang di berbagai bidang. Nah, jadi mencapai keunggulan akademis tapi juga prestasi lainnya. Itu sebenarnya udah cukup segitu sampai lain-lain ini. Atau kalau misalnya mau ditambahin prestasinya apa aja, itu bisa ditambahin apa aja prestasinya gitu. Ini untuk jadi bukan salah ya, lebih ke penempatan copywriting-nya aja gimana. Kalau misalnya panjang gini dan ini tulisannya juga bagus banget ya, kayak pemilihan katanya kayak gemerlap prestasi dan lain itu udah bagus banget, tapi mungkin penempatannya itu kurang cocok untuk caption Instagram gitu. Jadi lebih masuknya kalau misalnya kayak di brosur, majalah sekolah, mading, di mading sekolah gitu. Ini bagus banget sih. Oke. Kita lanjut ya ke ini untuk hashtagnya bikin sendiri atau tadi coba chat GPT tadi? Bikin sendiri, Kak. Bikin sendiri? Wah, iya. Jejak gemilang, unggul, kualitas, integritas, dan karakter bagus-bagus. Oke, hashtagnya udah bagus juga sih. Dan banyak ya. Ingin show up skill, tapi bingung di mana? Oke. Bingung di mana? Mungkin bisa jadi pengen show up skill, tapi tapi nggak ada wadahnya, itu juga bisa ya. Gitu ya. Harus ke Instagram, melatih bakat, keterampilan, dan skill individu. Oke. Untuk ilustrasinya menampilkan berbagai macam bakat. Berbagai macam bakat apa nih? Bakat yang dipunyai anak-anaknya. Atau ilustrasi aja. Bakat foto? Iya. Atau cuma foto? Oke, itu juga harus lengkap ya. Jadi dari orang, mungkin misalnya temenmu yang desain, kalau kamu sendiri yang desain ya pasti kamu ngerti maksudnya. Tapi kalau misalnya baliknya kamu yang copywriting-nya, terus yang desain temenmu, ini ilustrasinya harus lebih jelas lagi gitu, menampilkan foto-foto prestasi ini gitu, bakat-bakat dari anak-anak Karawang ya. Oke, gimana sih cara mengembangkan keterampilan dan mendapatkan skill yang kamu punya? Sini aku kasih tahu caranya. Oke, ini slide 1 udah cukup bagus. Akhirnya orang jadi kayak mau buka slide selanjutnya. Slide 2.
Identifikasi area keterampilan yang mau kamu tingkatkan, rencana pembelajaran, dan buktikan secara konsisten. Kamu harus punya wadah. Dari sini maksudnya tepat untuk menunjukkan skill yang sudah kamu latih. Untuk meningkatkan kepercayaan diri dan mengevaluasi bagian yang kurang. Kalau kamu dikritik, jangan takut karena kritikan itu sesungguhnya membantu kita untuk berkembang. Oke. Ini juga udah cukup bagus, tapi balik lagi karena kalau misalnya slide-nya itu slide banyak, mungkin ini cukup ya. Kayak misalnya pertama ini, terus kedua di slide selanjutnya. Habis itu kalau ada tambahan lagi ketiga di slide selanjutnya, ini lebih bagus. Cuma karena kita ngomongin 3 slide, ini slide yang kedua ini cukup lumayan kebanyakan gitu ya. Kalau misalnya cuma 3 slide ini, mungkin slide keduanya bisa lebih ke poin-poinnya aja. Kayak pertama, identifikasi area keterampilan yang mau kamu tingkatkan. Terus yang kedua, harus punya wadah untuk menunjukkan skillnya. Gitu. Terus yang ketiga, jangan takut dikritik. Itu bisa di lebih simpel dan orang juga bacanya juga nggak, desainnya juga nggak akan terlalu kecil gitu space-nya. Oke, slide ketiga. Empat karawang bisa jadi wadah kamu melatih dan menunjukkan skill kamu. Terdapat banyak ekstrakurikuler yang bisa kamu ikuti kalau kamu masuk ke 4 karawang. Oke, ini sebenarnya kalau ininya terdapat banyak ekstrakurikuler ini enggak terlalu butuh banget sih. Tapi butuh juga sih karena ngomongin bakat ya. Ini boleh dimasukin. Atau kalau misalnya cuma sampai segini juga, itu juga boleh ya. Cuma sampai segini juga udah boleh. Tapi kalau mau dimasukin juga boleh untuk ekstrakurikulernya. Oke, kita lanjut ke yang terakhir. Terus Instagram 10 ekstrakurikuler yang bisa bantu kamu kembangin bakat kamu di MAN 4 Karawang. Wah, ini headline-nya bagus banget nih. 10 ekstrakurikuler yang bisa bantu kamu kembangin bakat kamu di MAN 4 Karawang. Oke. Macam-macam ekstrakurikuler itu video berbagai aktivitas ekstrakurikuler itu nggak bisa lagi ya. Oke. Sekolah di MAN Karawang. Oke. Nah ini maksud aku tadi yang teman-teman yang poinnya banyak tadi. Ya ini bisa kayak gini ya, kayak Kenzia ini. Jadi dia benar-benar fokus di untuk nunjukin untuk konten yang sekarang nunjukin ekstrakurikulernya aja. Sebenarnya ekstrakurikuler yang bisa kembangin bakat kamu. Ada media anak negeri. Kreator ingin mengasah public speaking kamu terlebih lancar dan masih banyak lagi. Di sini kita mengajarkan banyak hal dan membebaskan para anggota untuk memilih hal yang mereka suka. Tajimalela, training ekskul, paskibra, olahraga, pramuka, drum band, MMR, sendratasi, Irma, banyak ya ekskul. Nah, ini bagus nih untuk terus ya, tapi mungkin perhatikan ininya aja sih, diperhatikan durasinya. Boleh pakai penjelasan yang yang singkat aja gitu, yang singkat aja tapi jelas tentang si ekstrakurikulernya. Udah cukup. Ini hashtagnya nggak ada ya? Kelupaan, Kak. Oh iya, lupa hashtagnya. Karena hashtag itu juga diperlukan buat ini ya. Buat Instagram. Jadi biar orang bisa cari. Kalau misalnya di daftar pencariannya mereka, terus bisa keluar di daftar pencarian mereka. Oke. Udah sih, itu cukup untuk Kezia. Ada pertanyaan nggak, Kezia? Kan kata kakak yang ekskul itu tidak perlu dijelaskan secara banyak gitu. Pertanyaannya tuh gimana sih caranya biar menarik? Gimana ya? Biar ekskul itu tuh diperhatikan sama anak-anak lain. Maksudnya kayak gimana ya, mempromosikan ekskul tapi
Susah kata-katanya sebentar. Oke. Aku paham. Oke. Intinya gimana biar dia tuh bisa tertarik sama ekskulnya, tapi kata-katanya itu nggak perlu panjang gitu ya? Iya. Nggak perlu panjang lebar ngejelasin. Yaitu salah satu bentuk kreativitasnya ini ya, copywriting. Jadi bisa mempersingkat sesuatu gitu, mempersingkat tulisan, tapi itu tetap bisa menjelaskan seluruh isinya. Nah ini sebenarnya kayak, tapi itu balik lagi ke durasi ya. Kalau misalnya emang durasinya mau panjang ya itu oke. Kalau misalnya penjelasannya panjang, tapi kalau misalnya durasinya pendek, itu kan akan keteteran gitu. Apalagi ini kan berarti lebih ke dubbing ya kan. 10 ekstrakurikuler. Jadi kayak ngasih lihat cuplikan video, terus di dubbing 10 ekstrakurikulernya apa aja, disebutin satu persatu. Kalau tulisannya panjang banget juga orang bakal ngomongnya kecepatan apa gimana kalau durasinya sedikit. Keteteran. Nah, ini salah satu caranya tunjukin hal-hal yang menariknya aja gitu. Kayak misalnya nih media anak negeri. Siapa nih yang di sini suka atau berminat di bidang jurnalis maupun sebagai content creator? Nah, ini bisa kayak cukup kayak apa? Sekarang lagi banyak banget orang menjadi content creator di sini. Nah, terus kalau misalnya kalian suka, kalian bisa ikut ekskul ini. Nah, jadi poin-poin pentingnya atau misalnya ini public speakingnya, jadi kayak nggak usah semua poinnya itu nggak perlu disebutin gitu. Jadi poin-poin yang menurut kita ini poin yang paling bisa menaikkan gitu, paling bisa menaikkan ininya ekskulnya itu yang ditonjolin yang itu. Atau misalnya Tajimalela, bukan hanya untuk bela diri saja loh, kamu bisa mengasah keberanian kamu, berani untuk mengambil tantangan. Oh ini berarti Tajimalela ini apa namanya? Ini ya, bela diri ya? Iya, bela diri. Bela diri, oke. Aduh, ini terlalu panjang sih, kita coba yang agak gampang ya. Ini pramuka. Bagi yang suka berpetualang, ingin mencari tantangan, kamu bisa nih join pramuka, identik dengan petualangan dan memecahkan sandi-sandi. Pramuka juga bisa mengajarkan kamu tentang kedisiplinan dan tanggung jawab. Itu bisa diambil aja kayak bagian. Kan kayak tentang kedisiplinan dan tanggung jawab. Kalau ini lebih ke tantangan. Nah, kira-kira yang lebih menonjol itu tentang pramuka apanya sih? Apakah tantangannya? Apakah sandi-sandinya, petualangannya, atau lebih ke disiplinan dan tanggung jawab? Terus juga bisa dilihat juga dari targetnya gitu. Targetnya itu lebih ke kita tuh pengen ngasih tahu pramuka itu sebagai apa nih? Misalnya targetnya itu orang-orang yang anak-anak SMP gitu. Mungkin kalau anak-anak SMP sekarang kan banyaknya ini ya suka hal-hal yang adrenalin, ningkatin adrenalin gitu, tantangan. Nah, jadi bisa iniin aja poin tantangannya, kayak misalnya di pramuka kegiatan kita ada apa kegiatan yang naikin adrenalinnya, kegiatan yang tantangannya itu. Jadi harus bisa ini juga ya, kayak ngelihat target pasarnya itu seperti apa juga. Jadi lihat target pasarnya, lihat poin unggulnya gitu, poin plusnya apa. Nah, jadi itu bisa mempersingkat tulisan kita, tapi tetap bikin orang tuh interest. Itu sih paling dari Izia. Dan ini ya masih bingung nggak? Iya, kasih Kak. Cukup ya? Oke. Oke, terima kasih Izia. Ini bagus juga nih kontennya ya. Iya. Oke, karena kita juga udah 17.13 ya. Ini juga udah hampir selesai kelasnya. Jadi mungkin teman-teman yang belum
aku eh, review, mohon maaf gitu. Cuma kalau misalnya kalian mau sharing-sharing, tetap kalau mau sharing-sharing silahkan kalian bisa WA aku aja gitu. Aku terbuka buat teman-teman kalau kalian mau sharing. Jadi nggak cuma tentang di sini aja gitu ya, nggak cuma di Zoom ini aja, kita juga masih bisa sharing lewat WA ya teman-teman. Oke, ini aku stop share dulu.